Saya ucapkan selamat malam kembali kepada para pendengar yang terkasih. Saudara-saudariku, saya sampaikan salam di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus yang mulia, yang kita puji, agungkan, dan kita muliakan di atas segala sesuatunya. Kita mengucap syukur bahwa malam ini kita bisa kembali berjumpa di udara, di dalam siaran ini. Dan saya akan lanjutkan kembali pelajaran kita, di mana kita sudah mendengarkan 6 atau 5 kali khotbah yang disampaikan sejak dari bulan Februari yang lalu. Dan saya berharap bahwa setiap sesi atau setiap tema judul yang sudah disampaikan, Anda benar-benar memahaminya. Dan kalau Anda kurang mengerti dari apa yang saya sampaikan selama ini, maka saya berharap saudara mau dengan rendah hati untuk mau bertanya langsung kepada saya dan tidak langsung memberikan komentar tentang apa yang saya sampaikan selain komentar yang positif dan membangun. Karena kita sama-sama rindu dibangun sebagai satu kesatuan tubuh di dalam Yesus Kristus oleh Roh Kudus. Itu sebabnya saya mohon kepada saudara untuk menyelidiki dan meneliti di dalam kitab suci apa yang sudah saudara dengar selama ini dari penyampaian yang saya sampaikan. Kalau ada yang tidak setuju dengan saya sampaikan, maka lupakan saja, ambil saja yang baik. Dan kiranya Roh Kudus akan memberikan penerangan kepada saudara. Karena saya tahu bahwa siaran ini yang disampaikan dari Radio Anugerah Bonapasogit juga menjangkau khususnya daerah Tapanuli Utara. Dan saya tahu bahwa di daerah Tapanuli Utara banyak para sarjana teologia, banyak gembala-gembala sidang yang saya hormati, dan tentunya juga memiliki pengetahuan Alkitab. Dan mungkin kita bisa saling berbeda dalam pendapat, tapi kita mau menyatukan konsep dan cara berpikir kita sesuai dengan apa yang tertulis di dalam firman-Nya. Karena kita hanya memiliki satu kesamaan, bahwa kita diselamatkan oleh darah Yesus Kristus. Gereja Anda, gereja saya tidak menyelamatkan kita. Konsep saudara, teologi saudara, dan apa yang menjadi pendapat saya tidak menyelamatkan kita. Hanya darah Yesus Kristus yang menyelamatkan. Itu sebabnya saudara, kalau saudara belum memahami, mengerti apa yang sudah saya sampaikan selama 5 kali pertemuan setiap Sabtu malam ini, maka saya mengundang Anda untuk datang ke tempat kami atau menghubungi kami langsung dan menanyakan apa yang belum Anda pahami, dan oleh kasih karunia Tuhan kami akan menjelaskan kembali dengan segala kesabaran ilahi. Dan malam ini sebelum kita lanjutkan, saya akan sampaikan nomor HP yang bisa Anda hubungi, yaitu adalah 0813 0813 971 971 833 833 17 atau Anda hubungi nomor HP yang lain dengan hamba Tuhan Pak Paul bin Manalu di daerah Labuan Batu di nomor HP 0812 0812 60 60 22 22 89 89 93 93. Baik, kita tundukkan kepala dan hati kita. Kita mohonkan kiranya Roh Kudus menolong kita pada malam hari ini, baik saya yang akan menyampaikan firman-Nya, baik Anda yang sedang mendengarkan. Bapa di surga, kami menyerahkan diri kami sepenuhnya dengan segala kerendahan hati. Kiranya Roh-Mu menolong kami, mengurapi, memberikan pewahyuan, dan melayakkan kami oleh darah domba Allah, untuk hamba boleh menyampaikan firman-Mu yang kudus dan suci ini Tuhan. Dan setiap telinga yang mendengar, Engkau juga melayakkan, sehingga kami boleh menerima berkat dari pemberitaan firman-Mu, sehingga iman timbul dari pendengaran akan firman Allah. Dan kami mau pastikan bahwa firman yang kami dengar adalah firman yang segar, firman kebenaran yang saat ini, atau makanan rohani pada waktunya, sehingga kami mau pastikan Tuhan bahwa firman yang kami dengar bukanlah firman yang kemarin, bukan manna yang kemarin, bukan roti kehidupan yang sudah lampau,
bukan firman yang di zaman yang lalu, bukan terang di zaman yang sebelumnya, tetapi adalah terang, firman, makanan, rohani, kebenaran yang sekarang, yang memang Engkau khususkan untuk kami yang hidup di zaman akhir ini, ketika Engkau sebentar lagi akan datang untuk yang kedua kalinya. Kami mau pastikan Tuhan, bahwa kami seperti domba yang mendengarkan suara gembalanya, karena kami percaya dan sedang menantikan Engkau bekerja dan berbicara ke dalam hati kami untuk menyingkapkan akan firman-Mu yang adalah firman di zaman ini Tuhan. Kami mohonkan karena kami mau pastikan bahwa kami berjalan di dalam terang, yaitu ketika firman-Mu dimanifestasikan, firman-Mu digenapkan, firman-Mu dinyatakan, maka kami mendengar dan percaya dan hidup di dalamnya, maka kami hidup berjalan di dalam terang. Terima kasih banyak Bapa di surga, berkati para pendengar dimanapun mereka berada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohonkan dan berdoa. Haleluya, amin. Mari kita buka Alkitab kita di 2 Petrus 1 ayat 15 sampai 21. 2 Petrus 1 ayat 15 sampai 21. Tetapi aku akan berusaha supaya juga sesudah kepergianku itu kamu selalu mengingat semuanya itu. Sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng, isapan jempol manusia, ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita, Yesus Kristus, sebagai Raja. Tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Kami menyaksikan bagaimana Ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa ketika datang kepadanya suara dari Yang Maha Mulia yang mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Suara itu kami dengar datang dari surga ketika kami bersama-sama dengan Dia di atas gunung yang kudus. Dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri, kehendak gereja, kehendak pendeta, kehendak gembala, kehendak teolog, kehendak pengajar, kehendak siapapun. Tetapi kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri, sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus. Orang-orang berbicara atas nama Allah. Nubuat-nubuatan dalam kitab suci, inilah yang hendak saya tekankan kepada saudara. Nubuatan-nubuatan yang ada di dalam kitab suci saudara dan saya, Alkitab ini dari Kejadian sampai Wahyu. Saya ingin mengajak kepada saudara untuk memperhatikan nubuatan-nubuatan yang tertulis di dalam kitab suci ini. Saya bukan sedang berbicara tentang nubuatan-nubuatan yang dihasilkan oleh manusia yang tidak dituliskan di dalam kitab suci ini. Saya sedang berbicara sekali lagi tentang nubuat-nubuat yang tertulis di dalam Alkitab dan bagaimana nubuat-nubuat itu digenapkan atau dimanifestasikan tanpa perlu ditafsirkan oleh manusia manapun, termasuk saudara dan saya. Jadi kalau nubuat itu dihasilkan oleh Roh Kudus dan oleh Roh juga, manusia, para nabi, para rasul menuliskannya di dalam gulungan naskah yang sekarang kita sebut Alkitab, maka bahkan para nabi dan para rasul pun tidak berhak untuk menafsirkannya. Hanya Roh Kudus dan Roh datang kepada nabi
dan Rasul dan Tuhan Yesus. Itu sebabnya saya berbicara dan pelajaran kita malam ini adalah saya berikan judul Allah adalah sang penafsir firman-Nya sendiri. Dan saya mau tekankan kepada saudara seperti pelajaran yang pertama di mana saya berbicara tentang firman Allah adalah pondasi yang benar. Maka kita tahu Alkitab ini adalah Yesus Kristus dalam bentuk tulisan. Maka saya mau memberikan penekanan kepada Anda semuanya, para pendengar. Saya sedang berbicara kepada Anda yang mau dan yang mau rela hati dan yang mau merendahkan hati dan yang mau mengakui bahwa Alkitab adalah absolut. Alkitab adalah mutlak tulisan Allah sendiri. Dan dengan demikian, maka saya hanya berbicara kepada Anda yang menganggap bahwa Alkitab adalah lebih di atas segala sesuatunya dan tidak mencoba untuk menambahkan satu kata apapun atau mengurangkan satu kata apapun melalui penafsiran pribadi. Kepada mereka saya sedang berbicara pada malam ini dan untuk seterusnya. Nah, kenapa saya memberikan penekanan seperti itu? Ya, saya perlu memberikan penekanan karena kita sekarang hidup di zaman yang penuh dengan kebingungan. Kita sedang hidup di sebuah zaman di mana ketika para pria dan para wanita sudah sulit untuk mengetahui apa yang harus mereka lakukan dan kerjakan sesuai dengan posisi mereka di dalam Tuhan selama mereka hidup di dunia ini. Di zaman ini, di akhir zaman ini, sebelum Kristus datang, maka inilah zamannya yang paling kacau balau di dalam segala sesuatunya. Semuanya nampak sangat kacau. Terjadi banyak perbedaan di sana-sini. Itulah yang sedang dilakukan oleh setan. Dan setanlah yang mengerjakan melalui manusianya. Dan di zaman ini pula lah bertumpuk-tumpuk berbagai macam penafsiran tentang Alkitab yang kita pegang. Maka dengan begitu banyaknya penafsiran dalam Alkitab, maka saudara akan terjadi kebingungan. Manusia sudah terkotak-kotak. Saya bicara tentang kekristenan. Manusia sudah terkotak-kotak dengan berbagai macam merek gereja, denominasinya masing-masing. Dan baik sadar atau tidak sadar, setiap gereja mempertahankan doktrin dan ajarannya sendiri dan menganggap bahwa apa yang mereka miliki dan mereka percayai adalah benar. Itulah sebabnya di zaman ini banyak manusia yang bingung. Kalau semua gereja menganggap dirinya yang benar, lantas gereja mana yang benar? Sebab hanya ada satu yang benar, yaitu Yesus Kristus. Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu adalah Kristus dalam bentuk tulisan. Dan seperti tadi yang sudah dikatakan, bahwa nubuat bukan dihasilkan oleh kehendak manusia, tapi oleh dorongan Roh Kudus. Dan Alkitab tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak manusia. Tapi sekarang sudah banyak manusia-manusia yang mencoba menulis dalam buku-buku mereka yang sangat indah dan bagus, yang kita bisa lihat di toko-toko buku ataupun di gereja-gereja, dan setiap orang menampilkan dirinya, pribadinya, seolah-olah mereka lah yang memiliki penafsiran yang benar. Atau dengan kata lain seperti ini, pengertian yang umum yang terjadi di dalam kekristenan sekarang adalah setiap orang, si A, si B, si C, sampai Z, mereka memiliki pengertian sedikit demi sedikit, dan kalau dikumpulkan, maka akan menghasilkan penafsiran yang benar. Apakah demikian caranya Tuhan? Saya pikir tidak. Karena Alkitab sudah berkata, tanpa penafsiran, tanpa menambah, dan tanpa mengurang, Alkitab sudah jelas berkata di Amos 3
ayat yang ke-7. Alkitab sudah mengatakan bahwa firman Tuhan hanya datang kepada nabi Tuhan. Seperti pelajaran kita yang lalu, nabi Tuhan adalah Mesias di zamannya masing-masing, yang kepada siapa firman Tuhan datang, maka Yesus berkata di Yohanes 10 ayat 34 dan 35, maka yang kepada siapa firman Tuhan datang, maka mereka disebut Allah, A huruf kecil. Dan Yesus Kristus adalah Allah, A huruf besar. Maka penafsiran yang benar adalah datang dari Roh Kudus sendiri yang ada di dalam diri nabinya, sebab Roh Kuduslah seorang yang menaruh perkataan firman Allah ke dalam mulut nabinya. Maka penafsiran yang benar datang dari mulut nabi Tuhan di zamannya. Amin. Saudara paham? Tapi sekarang karena begitu banyak muncul profesor dan apapun bentuk gelarnya, sehingga setiap orang menafsirkan firman menurut kehendak dan kemauannya, maka pertanyaan timbul, siapakah yang benar? Amin. Hanya ada satu Kristus, hanya ada satu Alkitab, hanya ada satu kebenaran, hanya ada satu Allah, hanya ada satu iman, maka hanya ada satu penafsiran yang benar. Amin? Anda setuju? Itu sebabnya saya katakan, saya hanya berbicara kepada Anda yang setuju bahwa Alkitab ini adalah mutlak adanya. Jadi kalau hanya ada satu penafsiran yang benar, pertanyaan saya, kenapa sekarang satu ayat muncul 1000 penafsiran dari 1000 orang yang berbeda? Kenapa satu ayat bisa ditafsirkan oleh ribuan penafsiran melalui gereja-gereja yang jumlahnya di akhir zaman ribuan? Itulah kekacauan di zaman ini. Amin? Sudah jelas? Alkitab berkata, penafsiran yang benar adalah dari Roh Kudus. Sebab Roh dan firman adalah satu kesatuan. Yohanes 1 ayat 1 berkata, pada mulanya adalah firman, dan firman bersama-sama dengan Allah, dan firman adalah Allah. Dan firman menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Haleluya. Yang pertama harus kita pahami adalah, sebelum dia Allah, dia adalah seorang yang kekal. Dia adalah Elohim. Sebab kata Allah artinya adalah objek atau sasaran penyembahan. Pada waktu dia adalah Elohim, seorang yang kekal, dia hanya tinggal bersama dengan atribut-atributnya, atau bersama dengan pemikiran-pemikirannya. Dan belum ada apapun yang menyembah dia. Dia adalah seorang yang kekal. Dia adalah sumber dari semua intelijensia, dari semua kecerdasan, dari segala sesuatu apapun dihasilkan dari dia. Haleluya. Dialah Roh Allah yang agung, yang kekal itu, yang tidak pernah berawal dan tidak pernah berakhir. Begitulah dia dulunya, hanya tinggal bersama dengan atribut-atribut atau pemikiran-pemikirannya. Dan kemudian ketika atributnya satu demi satu muncul, dia sebagai Bapa, dia sebagai anak, dia sebagai penyelamat, dia sebagai penyembuh, dan dia menciptakan malaikat, dan dia menciptakan manusia, maka mereka menyembah Allah. Itulah sebabnya dia sekarang disebut Allah. Tapi sebelumnya dia adalah Elohim. Dia adalah pemikiran itu sendiri. Karena firman atau kata, seperti yang sudah saya sampaikan di pelajaran yang pertama, logos artinya adalah pikiran yang diekspresikan. Tapi terlebih dahulu adalah sebuah pemikiran, baru kemudian kata atau firman atau logos, dan kata atau firman itu harus dimanifestasikan. Saya ambil contoh. Tuhan berkata, jadilah terang. Maka itu adalah
perkataan Tuhan yang sebelumnya ada di dalam pikirannya Allah. Dan ketika perkataan Tuhan jadilah terang dimanifestasikan dan terang ada, maka terang adalah manifestasi dari firman yang diucapkan yang sebelumnya adalah pemikiran atributnya Allah. Demikianlah Anda sebagai seorang Kristen. Kalau Anda dulunya adalah atribut-atributnya Allah, benih ilahi yang lahir dari Allah, maka itulah sebabnya kenapa Anda sekarang ada di dunia dan memanifestasikan firman di zaman ini, sebab Anda sudah bersama dengan Allah sebelum dunia ada. Anda dulunya sudah ada bersama dengan Elohim di dalam atribut atau pemikirannya. Itulah sebabnya Anda bisa dan mau menerima firman di zaman ini, mau memakan makanan rohani di zaman ini. Itulah sebabnya Anda berjalan di dalam terang. Tapi kenapa orang tidak bisa menerima perkataan firman di zaman ini? Adalah karena mereka pada awalnya tidak berada di dalam pikiran Allah. Saya akan terangkan hal ini lebih lanjut lagi. Kenapa orang menolak perkataan Musa? Kenapa orang menolak perkataan Yesaya? Kenapa orang tidak mau mendengarkan perkataan Yeremia? Kenapa orang tidak mau mendengarkan perkataan Yohanes Pembaptis di zaman itu? Padahal mereka semua adalah Mesias di zamannya. Kenapa orang tidak mau mendengarkan perkataan Tuhan Yesus? Adalah karena orang-orang ini tidak memiliki benih ilahi di dalam hatinya, karena mereka dari awal mulanya tidak bersama-sama dengan Allah sebelum dunia ada. Saudara paham? Sebab kalau orang-orang itu memang berasal dari Allah pada awal mulanya, maka mereka akan mau mendengar dan menerima firman yang disampaikan oleh Nabi Tuhan di zaman yang bersangkutan. Itulah sebabnya kita melihat hanya 8 orang yang diselamatkan di zamannya Nuh. Hanya sedikit yang diselamatkan di zaman-zaman yang lain termasuk zaman Tuhan Yesus. Maka tidak banyak juga yang akan masuk pengangkatan di zaman kita. Pastikan Anda adalah seorang yang dari awalnya sudah ada bersama dengan Elohim di dalam pemikirannya. Itulah sebabnya tadi dikatakan pada mulanya adalah firman. Firman, logos atau kata adalah ekspresi dari pikiran daripada Elohim sendiri. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman adalah Allah. Haleluya. Amen. Nah, berbicara tentang penafsiran, maka kita pun juga harus memperhatikan apa yang dimaksudkan dengan penafsiran Alkitab. Seperti yang tadi saya sampaikan, penafsiran yang benar datang dari penafsir yang benar. Dan penafsir yang benar adalah Allah sendiri. Jelas, saudara? Dan kalau Allah sendiri yang menafsirkan, maka firman datang dari mulut Allah sendiri. Ketika Allah mengucapkan, jadilah terang, maka ketika terang belum ada, maka perkataan Tuhan tersebut belum menjadi penafsiran. Tapi ketika terang ada, maka terang itu adalah penafsiran dari ucapan Allah itu sendiri. Karena terang adalah manifestasi dari firman yang diucapkan. Saudara paham? Saudara harus terapkan hal ini untuk kita memahami ketika kita masuk ke dalam nubuatan yang ada di dalam Alkitab ini. Maka kita harus pahami juga bahwa seperti yang sudah saya sampaikan, makanan rohani pada waktunya. Segala sesuatu di bawah kolong langit, pengkhotbah katakan, ada waktunya. Maka dari sejak awal, mulai dari kitab Kejadian, maka Tuhan memberikan firman-Nya kepada tiap-tiap zaman,
dari sejak awal sampai dengan selesai. Maka di sepanjang zaman-zaman yang berlangsung di atas muka bumi ini, maka apa yang terjadi adalah setiap kali Tuhan mengirimkan firman-Nya melalui nabinya, kita melihat di Perjanjian Lama, begitu juga di Perjanjian Baru, setiap kali Tuhan mengirimkan firman-Nya dan nabi menangkapnya dan nabi mengucapkan firman-Nya, maka orang-orang di zaman itu sudah terbelenggu dengan tradisi dan sudah bercampur baur konsep mereka tentang firman Tuhan, sehingga mereka tidak bisa menangkap dengan jernih dan jelas apa yang diucapkan oleh Tuhan melalui mulut nabinya. Sehingga orang-orang di zaman itu dengan demikian tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Butuh Roh Allah sendiri untuk menafsirkan akan apa yang sudah diucapkannya melalui mulut nabinya. Manusia yang mana yang layak untuk menafsirkan firman-Nya? Sedangkan Alkitab sudah berkata di kitab Mazmur pasal yang ke-51 bahwa manusia semuanya sudah jatuh ke dalam dosa. Jadi kalau semua manusia sudah jatuh ke dalam dosa, dan di kitab Roma pasal 3 ayat yang keempat, semua manusia adalah pembohong. Sekarang pertanyaannya, manusia yang mana yang layak untuk menafsirkan firman yang keluar dari mulut Allah? Sedangkan Allah adalah Allah yang suci, Allah yang kudus, Allah yang tidak pernah berdusta. Dusta datang dari setan. Jadi penafsiran mana yang benar akan firman-Nya? Itulah menyebabkan bahwa hanya Allah sendiri yang memberikan firman-Nya, maka hanya Allah sendiri yang layak untuk menafsirkan firman-Nya. Tidak ada seorang pun yang layak. Amin. Lalu bagaimana cara Tuhan menafsirkan firman-Nya? Adalah dengan Tuhan mengutus nabi-nabinya, rasul-rasulnya yang kudus. Dari mulut nabi dan rasul keluar firman, maka Roh Kudus yang akan menggenapkan apa yang mereka ucapkan, maka penggenapan firman itulah yang disebut dengan penafsiran yang benar. Jika Anda bisa melihat hal ini, maka itu membuktikan bahwa Anda adalah orang yang datang lahir dari benih ilahi dan yang sudah bersama dengan Allah dari sejak awal mulanya sebelum dunia dijadikan. Ingat, semua manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Dan ingat, Tuhan hanya datang untuk menebus apa yang sudah hilang, yang sudah jatuh ke dalam dosa, orang-orang yang dulunya sudah ada bersama-sama dengan dirinya di dalam pemikiran-pemikirannya di dalam diri Elohim. Saudara paham? Tuhan tidak menyelamatkan semua manusia. Karena kalau ada pengertian di dalam kekristenan bahwa Tuhan menyelamatkan manusia, maka Yudas Iskariot pun juga diselamatkan. Sedangkan Yesus sendiri berkata bahwa Yudas Iskariot adalah iblis. Mungkinkah iblis diselamatkan? Mungkinkah Kain diselamatkan? Sedangkan Alkitab sudah jelas berkata bahwa Kain anak iblis. Amin. Itu sebabnya saudara, kita hanya perlu mencocokkan pikiran kita dengan firman yang tertulis, abaikan semua konsep kekristenan yang sekarang sedang berlaku, tapi masukkan pikiran Anda dan hati Anda, rendahkan hati Anda kepada firman-Nya, maka Roh Kudus akan memberikan penafsiran yang benar, dan saudara akan percaya dan akan bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Haleluya. Begitulah caranya orang percaya hidup sesuai dengan firman-Nya. Baik, saya akan ambil contoh tentang sebuah nubuatan yang harus genap, dan nubuatan itu
hanya bisa ditafsirkan oleh yang mengucapkan nubuatan yang bukan lain adalah Allah sendiri di dalam diri nabi-nabinya. Amin. Mari kita ambil contoh. Ketika Nuh, nabi Tuhan diutus di zamannya, maka Nuh selama bertahun-tahun berkhotbah. Dan khotbahnya adalah akan turun hujan. Akan turun hujan. Bumi akan dibinasakan. Kalau saudara renungkan perkataan Nuh di zaman itu, maka kalau saudara cek di dalam Alkitab, di Kejadian 8, hujan atau musim-musim baru ada setelah air bah. Jadi sebelum air bah, belum pernah ada setitik air hujan pun menetes ke bumi. Amin. Apakah saya salah? Anda cek di dalam Alkitab. Jadi ketika Nuh berkhotbah, akan turun hujan, akan turun hujan, akan turun hujan. Bagi Nuh sendiri, itu sukar untuk dipahami, tapi karena Nuh adalah atribut yang berasal dari Elohim dari sejak awal mulanya, maka Nuh percaya. Amin. Nuh percaya. Dan kepada Nuh lah firman Tuhan datang, sebab Nuh adalah nabi, Mesias di zamannya, seorang yang diurapi. Maka Nuh tetap mengkhotbahkan firman itu, akan turun hujan, walaupun sukar untuk dia pahami. Dan bagi orang-orang di zaman itu pun sangat-sangat sukar untuk dipahami. Bahkan kata hujan saja belum tercantum di dalam kamus bahasa mereka di zaman itu. Jadi berbicara tentang hujan, mereka tidak tahu persis apa yang dimaksud dengan hujan. Airkah yang keluar dari sungai? Atau yang muncrat dari laut dan lain sebagainya? Ataukah yang akan turun dari angkasa? Tapi Nuh toh tetap mengkhotbahkan kata-kata hujan. Haleluya. Dan Nuh tetap setia dengan firman Tuhan. Dan apa yang sudah diucapkan oleh Nuh adalah sebuah nubuatan. Dan Tuhan membiarkan perkataan Nuh terus menggema selama sekian tahun lamanya. Tapi segala sesuatu ada waktunya. Dan waktunya adalah waktunya Tuhan. Haleluya. Dan tidak perlu manusia manapun mencoba untuk menafsirkan apa yang sudah difirmankan Tuhan. Termasuk Nuh. Nuh pun tidak tahu kapan hujan akan turun, tapi Nuh percaya. Amin. Maka ketika tiba waktunya, Nuh selesai membangun bahtera, dan Tuhan sudah melihat bahwa bahtera sudah selesai, maka Nuh tetap terus berkhotbah, dan hanya ada 7 orang yang mau percaya kepada pemberitaan Nuh. Mereka berjalan di dalam terang di zaman itu, sebab mereka mengenali dan memiliki pemahaman yang benar bahwa apa yang diucapkan oleh Nuh itu bukan perkataan manusia, tetapi adalah perkataan Allah sendiri. Dan mereka percaya, mereka berjalan di dalam terang. Dan ketika bahtera Nuh sudah selesai, haleluya, maka Tuhan menyuruh Nuh masuk ke dalam bahtera bersama dengan orang-orang percaya di zaman itu, amin, bersama dengan binatang-binatang, masuk ke dalam bahtera dipimpin oleh Roh, haleluya. Maka apa yang terjadi, saudara? Pintu bahtera ditutup, dan beberapa hari kemudian 1 tetes titik hujan turun untuk pertama kalinya ke atas muka bumi. Amin. Maka hujan turun, itulah penafsiran yang benar. Apakah perlu ditafsirkan oleh manusia? Hanya Tuhanlah penafsir yang benar atas firman-Nya sendiri. Dan itulah bukti. Hujan adalah bukti, haleluya, bahwa Nuh adalah nabi yang benar. Tidak perlu orang mencoba untuk mempertanyakan Nuh, apakah Nuh bukan nabi atau bukan. Nuh tetap nabi, karena hujan adalah bukti. Dan hujan sudah dia khotbahkan selama sekian tahun lamanya. Tidak perlu saudara dan saya bertanya-tanya, apakah Nuh nabi atau bukan. Karena hujan sudah memberikan pembuktian. Haleluya. Baik, saya ambil contoh untuk nubuatan yang lain. Kita melihat bahwa Tuhan munculkan Nabi Yesaya. Amin. Yesaya adalah Nabi Tuhan yang benar. Dan Yesaya adalah Mesias di zamannya.
Dan karena dia nabi, maka firman datang kepada nabi. Amos 3 ayat yang ke-7. Amin. Dan Yesaya adalah atribut Tuhan yang sudah bersama dengan Elohim pada awal mulanya, sebelum dunia ada. Amin. Dan ketika firman Tuhan ditaruh ke dalam mulut Yesaya, maka Yesaya pun berkhotbah dengan sangat berani. Dan khotbah Yesaya adalah di Yesaya 7 ayat 14. Yesaya, nabi Tuhan itu berkata, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya, seorang perempuan muda, atau seorang dara, atau dalam bahasa Inggrisnya, seorang virgin, seorang perawan, mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Yesaya adalah manusia biasa. Yesaya adalah seperti saudara dan saya. Tapi Yesaya adalah nabi Tuhan, Mesias di zamannya, seorang yang diurapi, yang kepada siapa firman datang disebut Allah, maka Yesaya adalah Allah, A huruf kecil. Maka Yesaya mengucapkan firman Tuhan. Dan walaupun ucapan firman yang keluar dari mulutnya itu sukar dia pahami, wow, apa bisa seorang perawan mengandung tanpa pernah bergaul dengan laki-laki? Bagi Yesaya perkataan Tuhan itu sangat sukar untuk dia pahami. Tapi Yesaya adalah orang percaya. Amin. Seperti yang sudah saya sampaikan minggu yang lalu. Ketika firman disampaikan, sebagian besar orang selalu menolak dan tidak percaya, tapi tetap ada orang yang percaya. Pastikan Anda di golongan yang mana. Yesaya adalah orang percaya. Haleluya. Firman datang kepada dia, sekalipun sukar dia pahami. Mana ada seorang dara perawan bisa mengandung tanpa laki-laki, tapi tetap Yesaya mengkhotbahkannya. Yesaya percaya, dan tidak ada sedikit pun kebimbangan di dalam hati Yesaya, manusia nabi itu. Haleluya. Yesaya berkhotbah selama sekian tahun lamanya, dan orang-orang di Israel sebagian besar menolak perkataan Yesaya. Itu nabi gila, nabi palsu, nabi sesat. Sama seperti di zaman ini. Hati-hati brother, nabi-nabi palsu. Nah, seperti halnya di zaman Yesaya. Yesaya pun dikatakan sebagai nabi palsu. Tapi Yesaya tetap berkhotbah sesuai dengan firman yang disampaikan kepada dia, yang ditaruh ke dalam hati dan mulutnya. Seorang dara, seorang perawan akan mengandung, melahirkan seorang anak laki-laki, dan dia akan diberi nama Immanuel. Haleluya. Amen. Dan Yesaya terus berkhotbah dengan berani, sekalipun ditentang dan ditolak oleh orang-orang sebagian besar di zaman itu. Tapi Yesaya tidak pernah takut dan tidak pernah gentar, sebab dia tahu dirinya bersama dengan Allah, dan bahwa dia sedang diurapi oleh roh Allah. Haleluya. Dan Yesaya mati, tapi nubuatan yang dia sampaikan belum genap. Tapi Yesaya mati sebagai orang percaya. Dan murid-murid Yesaya, orang-orang percaya yang percaya kepada nubuatan Yesaya, mereka berjalan di dalam terang. Walaupun sukar mereka pahami perkataan itu, walaupun sangat tidak mustahil untuk itu bisa terjadi, tapi murid-murid Yesaya percaya karena mereka adalah atribut-atribut Tuhan sebelum dasar dunia ada. Mereka bersama-sama dengan Elohim sebelum dunia ada. Pada mulanya adalah firman, firman bersama-sama dengan Allah, dan firman adalah Allah. Dan murid-murid itu adalah bagian dari kehidupan firman Allah itu sendiri. Dan ketika Allah berbicara melalui mulut nabinya, maka mereka pun percaya, tidak bimbang, dan mereka tetap mengkhotbahkan seperti yang Nabi Yesaya khotbahkan di zaman itu. Haleluya. Mereka pun dicap sebagai pengikut Yesaya, sesat, palsu, kelompok yang fanatik, dan lain sebagainya. Oh, glory. Tapi murid-murid tetap percaya. Amen. Dan mereka mati. Nubuatan Yesaya belum genap, tapi mereka mati sebagai orang yang percaya. Tapi orang-orang yang lain yang menolak firman di zamannya, mereka mati sebagai orang yang tidak percaya. Oh, haleluya. Di golongan mana saudara? Haleluya. Dan apa yang terjadi? Nubuatan itu tertulis dalam gulungan naskah. Yesaya sudah mati, murid-murid Yesaya pun sudah mati. Segala sesuatu indah pada waktunya. Pengkhotbah katakan, dan Tuhan setia dengan janji firman-Nya. Kalau dia sudah mengucapkan firman-Nya, maka Tuhan wajib untuk menggenapkan apa yang sudah difirmankannya. Firman datang kepada Nabi, maka ucapan Nabi Allah yang benar pasti akan digenapkan.
Tidak bergantung apakah saudara mau percaya atau tidak, Tuhan akan genapkan. Amin. 700 tahun kemudian, sekitar 700 tahun kemudian, haleluya, maka di sebuah kota kecil tampillah seorang perawan bernama Maria. Gabriel datang kepada perawan ini, haleluya, dan Gabriel berkata, Roh Kudus akan datang untuk membuahi rahimmu, dan anak yang ada dalam kandunganmu adalah dari Roh Kudus. Amin. Dan anak itu harus kau beri nama Yesus, Immanuel. Amin. Glory. Dan bagi Maria, hal itu pun sukar dipahami. Tapi Maria adalah atributnya Tuhan. Haleluya. Dia sudah bersama-sama dengan Allah. Dia sudah bersama-sama dengan firman Allah pada awal mulanya sebelum dunia ada. Dan sekarang firman datang kepada Nabi, dan Maria adalah darah yang dimaksudkan oleh nubuatan Nabi Yesaya. Maka ketika Maria tampil, amin, maka Maria adalah penafsiran yang benar bahwa dialah perawan darah yang dimaksudkan di dalam nubuatan Yesaya. Amin. Saudara percaya? Saudara paham akan hal itu? Amin. Haleluya. Saya berharap saudara bisa mengerti sehingga saudara tahu yang dimaksudkan dengan berjalan di dalam terang. Dan Maria berjalan di dalam terang karena dialah penggenapan firman di zaman tersebut. Amin. Dan Yusuf, tunangannya, tidak bisa memahami akan peristiwa dan kejadian itu. Bulan demi bulan terus berjalan, dan perut Maria terus membengkak sebagai bukti bahwa ada janin benih di dalam kandungan tunangannya itu. Oh saudara, hal yang sangat sukar. Yusuf belum bersetubuh dengan tunangannya Maria. Dia tahu Maria pun belum pernah bersetubuh dengan laki-laki lain. Atau mungkin Yusuf berpikir, wah dia sudah menyerong. Tapi itu tidak mungkin. Karena Yusuf dan Maria adalah orang-orang saleh. Amin. Mereka adalah orang-orang yang percaya kepada firman Tuhan. Haleluya. Mereka tahu bahwa sebuah perzinahan adalah sesuatu hal yang sifatnya menjijikkan. Mereka tidak mau melakukan hal itu. Tapi karena sukar untuk dipahami, maka Yusuf pun memutuskan untuk menceraikan Maria secara diam-diam. Karena dia tidak ingin Maria dicemooh oleh orang-orang. Dia mencintai Maria. Dia pun tidak ingin namanya jadi buruk. Maka dia berencana untuk menceraikan Maria. Tapi Tuhan baik adanya. Tuhan setia dengan janjinya. Haleluya. Yusuf adalah atribut orang percaya yang sudah ada sebelum dunia ada, bersama-sama dengan Allah. Dan Allah harus memberikan penerangan kepada Yusuf supaya Yusuf mendengar dan percaya bahwa apa yang sedang berlangsung adalah manifestasi penggenapan dari firman yang diucapkan Allah melalui mulut nabinya Yesaya sekitar 700 tahun yang lampau, yang lewat. Haleluya. Maka malaikat Tuhan pun diutus melalui mimpi, dan Tuhan berbicara langsung kepada Yusuf. Haleluya. Melalui mimpi. Dan langsung ditafsirkan sendiri oleh Tuhan bahwa anak yang ada dalam kandungan Maria adalah dari Roh Kudus. Haleluya. Dan Yusuf pun percaya, dan dia menggagalkan untuk merencanakan menceraikan Maria. Saudara paham? Karena Yusuf adalah orang benar. Maria adalah orang benar. Tuhan berbicara langsung melalui mimpi kepada Yusuf. Dan Yusuf percaya. Yusuf percaya kepada penggenapan firman, dan dia tahu bahwa apa yang sedang berlangsung adalah penggenapan dari firman yang sudah diucapkan oleh Nabi Yesaya. Dan itulah penafsiran yang benar. Tidak perlu ada manusia manapun yang bisa atau mencoba menafsirkan nubuatan yang ada dalam kitab suci. Biarkan nubuatan itu bekerja dengan sendirinya, karena penafsiran yang benar adalah Allah sendiri yang akan menafsirkan, yaitu dengan cara menggenapkan nubuatan tersebut tepat pada waktunya. Dan harus ada orang-orang di masa itu yang mau menerima dan yang percaya kepada penggenapan nubuatan itu, dan mereka berjalan di dalam terang. Mereka memakan makanan rohani pada waktunya. Haleluya. Dan kita lihat contoh yang lain lagi.
Baik, kita ambil contoh yang lain lagi tentang nubuatan-nubuatan di dalam kitab suci. Saya hanya ambil contoh-contoh nubuatan yang sifatnya peristiwa-peristiwa yang besar, yang saudara pun sudah mendengar dan membacanya di dalam Alkitab. Baik, kita ambil contoh yang lain lagi. Bagaimana dengan nubuatan firman Tuhan yang diucapkan oleh Nabi Yesaya juga di Yesaya pasal 40 ayat yang ketiga. Saudara dengarkan. Yesaya 40 ayat 3 berkata, ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata, dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Amen. Yesaya sudah menubuatkan bahwa ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Dan Yesaya terus mengkhotbahkan hal ini. Tapi orang-orang di zaman Yesaya sukar untuk memahami apa yang dia maksudkan. Dan saudara bisa cek di dalam kitab Yesaya bahwa perkataan dia tidak diterima oleh sebagian besar orang Israel di zaman itu. Dan mari kita hubungkan apa yang dinubuatkan oleh Yesaya 40 ayat 3 dengan Maleakhi 3 ayat 1. Sebelum saya akan jelaskan bagaimana Tuhan yang adalah penafsir firman-Nya, hanya dialah seorang yang layak untuk menafsirkan karena dialah firman itu sendiri. Kita akan lihat bagaimana cara dia menafsirkan firman-Nya. Maleakhi 3 ayat 1. Lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke bait-Nya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu, sesungguhnya ia datang, firman Tuhan semesta alam. Lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Anda lihat Yesaya 40 ayat 3 tadi, dan sekarang Anda lihat Maleakhi 3 ayat 1. Berbicara tentang siapakah itu? Itu adalah nubuatan-nubuatan di Alkitab. Dituliskan di dalam Alkitab saudara dan saya. Dan firman pada waktu itu datang hanya kepada Nabi. Yesaya adalah Nabi Tuhan yang benar. Yesaya adalah seorang yang diurapi. Yesaya adalah Mesias di zaman itu. Yesaya adalah Allah huruf kecil yang kepada siapa firman datang di zaman itu. Dan Yesaya percaya, menangkap firman itu, dan mengkhotbahkannya sepanjang kehidupannya. Bahwa akan ada seorang yang akan tampil untuk menjadi pendahulu kedatangan Tuhan. Dan tugas dia adalah untuk mempersiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan itu. Maka sekitar 700 tahun kemudian, haleluya, di dalam waktunya Tuhan, segala sesuatu ada waktunya. Di dalam waktunya Tuhan, amin, apa yang sudah dinubuatkan oleh Tuhan melalui mulut nabinya, makanya Tuhan sendiri yang berhak untuk menafsirkannya. Orang-orang di zaman itu mencoba untuk menafsirkan apa yang diucapkan oleh Yesaya. Oh, mungkin itu artinya adalah begini. Oh, mungkin artinya adalah begini. Oh, mungkin artinya adalah begini. Tapi semua penafsiran mereka gagal. Karena belum waktunya. Tapi ketika waktunya tiba, dan itulah waktunya Tuhan, maka Tuhan tampilkan seorang manusia yang bernama Yohanes Pembaptis. Haleluya. Dialah penafsiran yang benar. Amin. Yohanes Pembaptis adalah penafsiran yang benar. Tidak perlu orang mencoba untuk menafsirkan siapa suara itu, siapa pendahulu itu. Tapi ketika Yohanes Pembaptis tampil di sungai Yordan dan berteriak, "Hai kamu keturunan orang beruda," dan berteriak, "Aku datang untuk membaptis dengan air, tapi dia akan datang untuk membaptis kamu dengan api dan roh." Haleluya. Maka orang-orang percaya, mengenali pelayanan Yohanes Pembaptis, mendengarkan suara Allah melalui Nabi Tuhan yang benar itu, walaupun khotbahnya sangat aneh, sangat tidak lazim, tidak umum, bertentangan dengan pengajaran gerejawi di zaman itu. Mereka belum pernah ada seorang nabi membaptis orang ke dalam air. Mereka sudah mencek di dalam Kejadian sampai Maleakhi dan tidak pernah menemukan hal yang seperti itu. Tapi orang-orang ini percaya karena orang-orang ini
sudah bersama dengan Elohim pada awal mula sebelum dunia ada. Dan mereka adalah atribut, mereka lah lahir dari benih ilahi, dan mereka mengenali bagian kehidupan mereka yang adalah firman itu, karena mereka lah bagian dari firman Tuhan itu sendiri. Haleluya. Dan firman adalah Allah, mereka lah benihnya Allah, mereka lah keturunan Allah. Haleluya. Dan Yohanes juga adalah benihnya Allah, dan Yohanes dipakai untuk mengkhotbahkan. Yohanes dipakai Tuhan untuk menjadi penafsiran yang benar sesuai yang dinubuatkan oleh Yesaya dan Nabi Maleaki. Tapi orang-orang yang lain, para imam, para pengajar Israel, sulit untuk mengakui pelayanan Yohanes karena mereka sudah punya konsep sendiri, teologi mereka sendiri, penalaran mereka sendiri. Karena mereka sudah berpikir bahwa kalau Mesias datang, Mesias akan membebaskan Israel dari penjajahan Romawi. Padahal tidak demikian. Mesias datang, penafsiran yang benar adalah Mesias akan datang untuk melepaskan orang-orang Yahudi dari agama Yudaisme dan masuk ke dalam baptisan Roh Kudus. Tapi sebelum Mesias tampil, maka harus tampil seorang pendahulu. Dan orang menyangka bahwa pendahulu kedatangan Kristus adalah dari kelompok Farisi, dari kelompok Saduki, dari kelompok para imam. Oh tidak, saudara. Yesus Tuhan sendiri yang menggenapkan firman-Nya. Tuhan setia dengan janjinya. Dan penggenapan penafsiran yang benar adalah Yohanes Pembaptis. Amin. Dialah datang untuk memperkenalkan Mesias yang sesungguhnya. Mesias Yesus Kristus, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Orang sukar untuk memahami apa yang dilakukan oleh Yohanes, karena mereka belum pernah melihat apa yang diperbuat Yohanes di dalam kitab-kitab suci. Oh, haleluya. Tapi orang benar akan percaya dan mau berjalan di dalam terang di zaman itu. Amin. Dan ketika Yesus tampil, Mesias itu tampil, seperti tadi yang sudah saya sampaikan. Konsep orang, konsep para imam, konsep pengajar Israel sudah memiliki konsep yang berbeda. Tuhan sudah memiliki konsep dan cara berpikirnya sendiri. Tuhan adalah sang penafsir firman-Nya sendiri. Tidak ada yang berhak untuk menafsirkan firman-Nya. Siapakah manusia yang berdosa, yang layak untuk menafsirkan firman-Nya? Hanya Tuhan yang kudus yang adalah firman itu sendiri. Haleluya. Mesias tampil. Dialah nabi yang dimaksudkan oleh Musa di Ulangan 18 ayat 15. Dialah keturunan Abraham yang dimaksudkan oleh Abraham. Tuhan berkata kepada Abraham, keturunanmu, dialah yang dimaksudkan, keturunan yang akan muncul dari si perempuan di Kejadian 3 ayat 15. Dialah nabi yang diucapkan oleh Yesaya dan para nabi yang lain. Haleluya. Maka Yesus adalah penafsiran yang benar dari Yesaya 14. Dialah Immanuel, seorang anak yang dikandung oleh seorang perawan. Amin. Dialah nabi besar itu. Amin. Jadi Yesus adalah penafsiran yang benar. Dan orang-orang percaya, Filipus, Andreas, Nathanael, mereka percaya kepada penafsiran yang benar. Maka dengan demikian mereka berjalan di dalam terang. Tapi pemuda kaya, Imam Kayafas dan yang lainnya, mereka menolak maksud Allah itu. Oh, mereka tinggal di dalam kegelapan karena mereka menolak mendengarkan perkataan Yesus. Bagaimana dengan Anda? Di golongan apa Anda berada? Oh, haleluya. Dan ketika Nabi Yoel bernubuat, Rohku akan kucurahkan ke atas semua manusia. Yesaya pun bernubuat yang sama. Maka orang mencoba untuk menafsirkan tentang bagaimana Roh Kudus turun. Tapi ketika Kisah Rasul 2 menceritakan Pentakosta yang pertama digenapkan, 120 orang murid Yesus ada di atas loteng rumah, Roh Kudus turun atas mereka. Dan ketika mereka tampil dipenuhi Roh Kudus, maka itulah penafsiran yang benar. Tapi orang-orang sebagian besar di zaman itu sukar untuk memahami, karena mereka belum pernah melihat manifestasi Roh Kudus bekerja di dalam manusia. Dan mereka menyangka mereka mabuk oleh anggur. Tapi Roh Kudus di dalam Petrus tampil dan berkhotbah. Maka khotbah Petrus adalah makanan rohani pada waktunya. Firman yang diucapkan, yang digenapkan di zaman itu. Kalau orang mau menerima, maka mereka berjalan di dalam terang. Dan ada 3.000 orang pada hari itu yang memberi diri dibaptis. Mereka berjalan di dalam terang. Kenapa mereka mau terima? Karena mereka adalah domba-domba Allah. Sebelum dasar dunia ada, mereka sudah bersama dengan Elohim di dalam pikirannya. Haleluya, dombaku mendengarkan suara gembalanya. Amin. Bagaimana dengan akhir zaman, saudara? Ini adalah akhir zaman. Tuhan sudah berjanji bahwa aku akan mengutus Nabi Elia. Maleaki 4 ayat 5,
Aku akan mengutus Nabi Elia sebelum datangnya hari Tuhan yang besar dan yang menakutkan. Saya nasihatkan kepada Anda, para pendengar, baca ayat itu seperti apa adanya, dan jangan coba ditafsir, ditambah, atau dikurangi, atau mencoba membandingkan menurut kata gereja, menurut kata pendeta, menurut kata saya, tapi menurut penafsiran yang benar, karena Allah sendiri adalah penafsir firman-Nya yang benar. Haleluya. Jadi kalau sudah dikatakan bahwa Nabi Elia akan datang sebelum Kristus datang yang kedua, maka pasti Nabi Elia akan datang. Dan Yesus pun berkata yang sama, aku akan mengutus Nabi Elia untuk memulihkan segala sesuatu. Saudara nggak perlu menafsirkan, tunggu waktunya sampai Nabi Elia akan tampil, maka pelayanan Nabi Elia di akhir zaman sebagai pendahulu kedatangan Kristus yang kedua akan pas dan cocok seperti dengan ayat firman yang lain. Amin. Karena penafsiran manusia selalu bertentangan dengan firman Tuhan yang lain. Tapi Tuhan penafsir yang benar pasti memberikan penafsiran yang benar dan tidak pernah bertentangan dengan firman-Nya sendiri, karena Allah dan firman dan Roh Kudus adalah satu dan sama. Haleluya, bukan pribadi yang lain. Amin. Dan kalau Tuhan sudah berjanji bahwa Tuhan akan mengutus Nabi Elia, baca saja ayat itu, maka tunggu sampai itu ditafsirkan dan ditaruh ke dalam hati saudara, maka saudara akan melihat oleh terang melalui Roh Kudus. Maka dengan demikian, kalau saudara melihat dan percaya, Anda akan berjalan di dalam terang. Sebelum Kristus datang yang kedua, Tuhan sudah menubuatkan bahwa akan ada Nabi Elia. Haleluya. Nabi Elia adalah oknum, bukan gereja. Amen. Glory. Mari kita tundukkan kepala kita. Bapa di surga, kami sudah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau yang mengurapi perkataan-perkataan ini Tuhan, dan kiranya itu sampai ke dalam hati daripada setiap mereka yang mendengar di wilayah jangkauan Radio Anugerah Bonapasogi Tuhan, dimanapun mereka berada, dan kiranya itu mendarat ke dalam hati daripada setiap benih pilihan-Mu Tuhan, yang sudah Engkau tetapkan pilih sebelum dunia ada Tuhan, dan kiranya itu mendarat ke dalam hati daripada setiap mereka yang memiliki sifat domba yang mau mendengarkan suara gembalanya. Tuhan, kiranya firman-Mu menjamah mereka, menemukan di mana domba-Mu berada Tuhan. Oh, haleluya. Terima kasih banyak Tuhan atas waktu yang kesempatan yang indah yang sudah Engkau berikan. Dan nama berdoa, kalau ada yang sakit dan lemah, kiranya Engkau kuatkan dan sembuhkan. Dan kalau ada yang butuh pertolongan di dalam pergumulan mereka sehari-hari Tuhan, kiranya Engkau akan membuka jalan Tuhan Yesus. Berkati para pendengar dimanapun mereka berada. Haleluya, kami ucap syukur Tuhan atas firman-Mu, dan di dalam nama Yesus Kristus yang mulia kami mohonkan dan berdoa. Haleluya, amen. Brother Ritok Rumbayan di sini mengucapkan selamat malam, dan ini nomor HP kami yang bisa Anda hubungi 0813 971 833 17 atau 0812 60 22 8993 8993. Selamat malam.